Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama kami di channel Arsy Otomotif, dan kami kedatangan motor Vario 150 yang Smart Sky. Ini guys, ini Vario 150 dengan kendala motor ini kata si pemilik berbed, nggak bisa lari, loyo di kecepatan 20 ke atas. 20 ke atas itu berbednya parah, loyo, nggak tenaga, nggak ngisi. Dan kata si pemilik motor ini, motornya udah dibawa ke bengkel resmi. Sebelum ke bengkel resmi, ke bengkel biasalah, bengkel jalanan, bengkel kampung gitu. Tapi tetap alhasil motor nggak ada nggak ada perubahan sama sekali. Yang ada tambah parah. Awalnya sih berbednya cuman pas digas doang, nggak pagi-pagi kalau lagi mesin dingin itu hidupnya susah minta ampun, kayak kekurangan suplai bahan bakar gitu. Sekalinya hidup berbed, mati lagi. Terus di bagian lamsang stasioner itu nggak normal, lamsangnya mati-matian. Nah, motor ini katanya udah habis memakan dompet, lumayan lah, menguras dompet 1 juta katanya, kata si pemilik. Udah diganti ini itu tetap aja, sampai mau diganti ini nih, throttle body nih udah mau sampai diganti ini nih, throttle body sama ECU. Sedangkan harga throttle body ini yang ori lumayan nih, ada cuannya sedikit gitu, lumayan lah, cukup besar harganya nominalnya gitu kalau yang ori resmi gitu. Cuman sih bagi saya ini masih normal. Kalau throttle body kemarin saya cek ulang di bagian throttle body, terus di bagian full pump, ini katanya full pumpnya ini baru katanya. Cuman saya ada sih di rumah yang baru ini full pumpnya ada di rumah, cuman saya nggak pakai yang lama aja. Nah, awalnya diganti rotak, kata mekanik ininya rotaknya udah lemah katanya, nggak dicek pakai yang ginian, alat yang ginian nih, tester full pump ini. Apa itu namanya, bermanfaat sekali nih tester full pump ini buat mengecek tekanan full pump ada di berapa PSI. Kalau misalkan begitu dikunci kontak on kalau berada di bawah 40, ya misalkan 25 PSI atau 30 PSI, itu motor emang gak normal, emang itu rotaknya udah lemah, harus minta ganti. Cuman pas saya cek kemarin, saya cek pakai tester ini, pakai alat tester itu masih bagus. Yang ini yang lama nih, yang bawaannya ini nih, yang bawa dari dealer, dari pabrik, bawaannya motor ini saya pasang kembali, dan ternyata saya cek, wah ini tekanannya berada di 41 PSI. Kalau yang enggak normal itu berada di angka 25 PSI, 20 PSI. Ya intinya mah berada di 35 PSI ke bawah itu sudah tidak normal. Kalau 38 PSI itu masih layak, kalau kata saya masih layak gitu. Nggak tahu kalau kata orang lain mah gitu. Nah, saya cek cek ulang dari bagian full pump, saya tukarkan kembali sama full pump yang bawaannya. Ini toh masih bagus, full pump yang bawaannya nggak ada yang masalah. Filter udara udah diganti, filter full pump udah diganti pempesnya pakai yang ori katanya.
eh, kalau kata saya sih yang ori itu harus satu set emang. Ini kata si pemiliknya kemarin udah ganti, harganya cukup lumayan, belinya 750.000. Nah itu suruh mekanik yang pertama di kampung gitu, katanya ganti ininya pulpamnya, padahal pulpam masih bagus. Nah dari sini kita harus dipahami dulu kan tugas seorang mekanik itu kan buat menganalisa kerusakan motor ya, yang ada di bagian motor, kerusakannya harus dianalisa dulu terlebih dahulu, jangan asal ganti ini itu kan lumayan buat si konsumennya, nanti malah rugi. Udah ganti ini itu tapi tetap motor masih nggak normal, nggak stabil. Kemudian diganti sensor TPS nih, sensor TPS nya kemarin udah diganti nih, yang di bawah EICP ini, bahkan ini bautnya juga udah pada selek, cuman di mekanik sebelumnya ini di gerinda diminkan biar bisa pakai obeng min, itu gak kebuka soalnya mungkin gak ada kunci atau gimana gitu, soalnya kan kalau kunci yang ini nih, yang baut L ini nih, itu harus pakai kunci bintang, L bintang yang bagus, bukan yang murahan gitu. Kalau yang murahan ini pasti selek, pasti nyoledat. Kalau kata orang Sunda mah nyoledat itu kepleset, gasepan. Diganti di gerinda sampai kena sensor EICP. EICP ini kena mesin gerinda, cuman nggak terlalu parah sih, kena dikit doang. Nah dari situ kita harus apa yang namanya, harus punya alat lengkap lah, alat tempur istilahnya, alat tempur yang lengkap. Duh maaf guys, mau merokok dulu. Nah kita lanjut sampai dari alat tempur. Alat tempur emang diperwajibkan harus punya sih, setiap mekanik harus punya alat tempur yang bagus gitu, jangan yang biasa-biasa, nanti kan nggak awet dipakainya, bahkan bisa merusak komponen model baut-baut yang lain gitu, apalagi yang mukanya nggak tahu teknik, nggak tahu caranya, nggak tahu teorinya, ya pasti dihabak wae gitu. Nah gitu, lanjut lagi sampai mau ganti ini nih, throttle body TB. Throttle body ini kata si mekanik kampung harus diganti katanya, cuman kan kalau throttle body itu kan jarang kena ya, jarang kena, bahkan istilahnya ini bisa dibilang masih normal loh, masih layak, masih bagus, 95% lah, masih bagus ini, nggak ada yang rusak, cuman yang rusak ini bautnya doang, baut sensor EICP sama sensor TPS, karena udah selek, udah dol bautnya, terus di gerinda. Mau ganti ini katanya. Nah terus motor akhirnya si mekanik pertama kekeh harus ganti ini throttle body. Pulpam kan udah diganti tapi tetap masih belum bisa jalan dengan normal gitu, dengan baik jalannya, nggak normal, nggak stabil, nggak seperti biasanya. Terus akhirnya habis berapa, 800.000 lah katanya, kata si pemilik, tapi motor masih tetap gini, masih tetap ngeden loyo. Terus dibawa ke bengkel resmi, ke dealer, ke khas, ke Honda, bengkel resmi katanya, bengkel resmi, minta dibenerin ini. Dan kata si
mekaniknya bengkel resmi itu bilang ini mah harus diservis dulu. Nah, padahal kan ini udah diservis di bengkel sebelumnya, ini katanya sih udah dibersihin, dibongkar, terus tank dikuras, filter udara, bahkan full pump diganti. Lumayan loh ini full pump nih, ada cuannya sedikit, lumayan lah. Tapi tetap motor masih gitu. Nah, kata bengkel resmi disemprot dari sini nih, kata si pemilik, cuman disemprot-semprot doang. Nah, disemprot dari ini nih, filter udara ini dibuka, covernya dibuka, disediain cover book cleaner, langsung disemprot. Nah, nggak buka ini, nggak buka apa namanya, throttle body, nggak buka, cuman buka ini doang, dibersihin. Terus si PT kirian dibersihin juga, tapi tetap motor tidak ada hasilnya. Sampai bilang kata mekaniknya harus ganti ECM, harus ganti ECM. Sedangkan harga ECU kan tahulah yang ori berapa gitu, apalagi ini Vario 150 yang Smart Key, masih Smart Key no, generasi terakhir Smart Key. Harus ganti ECU kan lumayan harganya, cuma apa namanya itu, menguras isi dompet kalau ganti ECU. Padahal kan ECU belum tentu rusak, udah jelas kan full pump masih bagus. Terus TPS diganti, padahal TPS yang orinya masih bagus, masih layak pakai, itu nggak bermasalah, masih bagus. Busi diganti, filter udara diganti, udah serba diganti, tapi tetap motor nggak ada hasilnya. Udah di reset katanya, nggak tahu reset manual, entah reset pakai scanner, pakai komputer. Nah, terus akhirnya di bengkel resmi habis 250 katanya habis 250.000. Dan kata si pemilik motor ini minta diupload di YouTube untuk jelasin harga-harganya, terus sampai dengan teliti katanya jelasinnya biar tahu. Ya udah, itu permintaan dari si konsumen, saya dilaksanain aja gitu. Nah, akhirnya udah dibawa ke bengkel resmi, motor masih tetap itu. Udah jelas kan, 2 bengkel, yang satu bengkel resmi dan yang satu bengkel biasa di kampung. Tetap hasil motor nggak ada perubahannya. Dan pada akhirnya dibawa ke tempat saya. Nah, setelah saya analisa, saya cek kembali. Pertama-tama saya cek di bagian ini nih, bagian full pump. Saya minta barang yang kemarin diganti coba bawain kembali lagi ke sini, ke saya gitu. Saya mau pasang lagi. Saya ganti ini pakai yang bawahnya dari pabrik. Itu tekanannya masih normal loh. Tekanannya masih normal, berada di 40 PSI. Di 40 PSI. Nah, saya penasaran nih, dari situ saya infus pakai alat. Pertama coba diinfus, cuman dari infusan kan di infus itu ada tekanannya, pengaturan tekanannya. Saya taikin enggak berada di 40, saya taikin di berada 60 PSI tekanan anginnya. Motor normal, cuman setelah diturunin ke 40 PSI motor jadi berbed. Saya juga aneh,
padahal itu dilangsungin dari infus gitu, dicabut ini, cabut terus diinfus langsung dari selang sini nih, selang yang menuju pulpam saya cabut dan celebin infusan, lancar motor. Cuman lancarnya berada di 60 PSI, pas saya turunin di angka 40 PSI ini motor berebet lagi di belayer berebet nggak normal, nggak responsif. Akhirnya saya cek analisa pakai scanner ya, diagnosa scanner pakai diagnosa, ketemu di situ injektornya bermasalah. Ini nih si penyebabnya, kasusnya ini nih, si biang keroknya nih. Langsung saya tuju aja ke intinya ya. Injektor ini barang sepele tapi gimana ya, penting sih ini jantungnya ini. Jadi kekurangan suplai bahan bakar, injektornya udah error. Nah saya penasaran, dicoba pakai injektor punya motor saya yang Vario 125 yang all. Saya pindahin, saya copotin, pasang yang itu ke sini, yang all ke sini, dan saya coba dites. Wah ternyata normal, langsung jos, tenaga ngisi, nggak berebet, nggak loyo, digas, dihentak pun itu responsif, nggak lemot. Nah, akhirnya udah fix ketemu penyakitnya di bagian ini nih, injektor, bagian injektor yang bermasalah. Padahal ini motor udah ganti pulpam, udah ganti sensor TPS, bahkan sampai mau ganti throttle body sama ECU. Itu aduh, kalau sampai diganti ya lumayan, kasihan kan konsumen. Kita kan sebagai mekanik cuman menganalisa kerusakan yang ada di bagian motor. Nah mungkin belum tentu cukup pengalaman sampai pulpam diganti. Yang masih bagus itu menurut saya masih bagus, pulpamnya berada di 40 nih. Kalau nggak percaya nih, lihat saja nih. Oh itu, ini berada di 40 PSI loh, ini masih normal. Ini pulpam yang bawahnya saya tukar kembali, TPS pun sama, saya tukar kembali TPS saya tukar kembali pakai yang bawahnya. Cuman ini injektor belum saya ganti, terus terang ini injektor belum saya ganti, cuman baru pulpam, lanjut ke TPS, dan ini injektor belum saya ganti. Nah ini motor katanya lamsangnya susah, nggak bisa lamsang, mati digas berbet, nggak ada tenaga. Injektor belum saya ganti, kebetulan di sayanya barang stoknya masih belum ready, kosong, habis. Kemarin juga ada satu udah habis tuh, udah laku, belum dapat lagi gitu barangnya. Nah insya Allah besok mungkin saya akan coba ganti ini injektornya, dan saya akan videokan kembali ya. Ini kalau dites nih gini nih motornya nih, kita coba hidupin aja dulu ya. Tekanan pulpam bagus.
ya guys, motor ini berbed. Kalau di belayar sih pasti berebet, apalagi kalau diajak jalan, wah tenaganya nggak ada, mana berebet. Wah ripuh nih motor, parah banget. Nah mungkin sekedar dari saya ya gitu saja ya, segitu saja. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mau belajar di dunia otomotif. Itu yang pertama kan, motor itu yang gimana ya, motor itu tidak lepas dari tiga unsur. Yang pertama BBM, dan yang kedua pengapian, dan yang ketiga kompresi. Itu tiga unsur ini harus terpenuhi, harus tercukupi semuanya. Kalau di antara tiga ini ada yang tidak tercukupi, entah itu dari kompresi, entah itu dari pengapian, entah itu dari bahan bakar, itu motor yakin nggak bakalan normal kalau nggak terpenuhi, tercukupi gitu. Dan kalaupun di antara tiga unsur itu ada yang ada yang nggak jalan gitu, entah itu pengapian, entah itu BBM, entah itu kompresi. Nah sekarang bahas kalau kompresi nih. Kalau kompresi, kalau kekurangan kompresi, kalau lemah misalkan nih, lemah kompresi itu hidupnya susah minta ampun, susah hidupnya itu kalau kompresi lemah. Bahkan kalau di sela itu, kalau di engkol ya, kalau di engkol pakai kaki itu terasa gimana ya, enteng kalau kompresi lemah. Kalau nggak punya alat sih ya pakai feeling aja. Kalau yang punya alat sih tinggal cek pakai alat tester sama yang kayak gini, cuma dimasukin ke lubang busi, buka businya, lalu dimasukin ke lubang busi alatnya, lalu cek di sela-sela itu berada di berapa PSI tekanannya. Nah kalau kompresi lemah itu susahnya minta ampun, dan sekalipun kalau itu kompresi udah lemah banget, itu nggak bakalan hidup. Saya yakin nggak bakalan hidup meskipun bahan bakar ada, pengapian ada. Kalau kompresi itu lemah nggak bakalan hidup. Kalau kompresi nggak ada nggak bakalan hidup, susah. Nah tapi kalau kompresi ada ya motor pasti normal. Nah kalau tiga unsur itu terpenuhi dan tercukupi. Terus yang kedua di bagian pengapian. Nah di bagian pengapian itu kalau yang kalau pas lagi dicek itu harus dicek apinya dulu, dari cangklong busi, cek dari busi ya, terus lanjut dilangsungin businya, kabel businya ke tempelin aja sih ke body gitu, ada mengeluarkan percikan api enggak. Nah kalau misalkan ada keluaran percikan api berarti itu pengapian ada. Dan kalaupun pengapiannya lemah, luplek, ada enggak berarti itu pengapian itu terganggu, pengapiannya terganggu, entah itu dari ecu, entah itu dari kiprok, entah itu dari kuil, entah itu dari sepul. Itu harus dicek terlebih dahulu, jangan asal ganti ini itu kan kasihan si konsumen, yang ada kan bobol uangnya tapi motor nggak ada hasilnya gitu. Nggak ada hasilnya. Nah itu soal pengapian. Lanjut ke bagian bahan bakar. Nah kalau bahan bakar pun nggak normal, tetap motor pun nggak bisa jalan. Dan sekalipun bahan bakar ada tapi nggak turunnya nggak lancar, ya tetap sama bakal berebet. Nah maka dari itu yang saya temuin ini sekarang ini dari bahan bakar, dari suplai bahan bakar yang tertuju pada ini injektor. Di bagian injektor ini, injektornya mungkin udah rusak atau gimana gitulah, mungkin udah faktor usianya udah lumayan sih. Ini 2019 soalnya ini yang punyanya lumayan agak jorok sih, jorok perawatannya.
nggak dirawat. Nah, yang saya temuin ini penyakitnya ini nih, injektor. Soal masalah urusan ganti itu gampang belakangan, gampang itu soal urusan ganti. Cuman yang kita harus ketahui itu penyakitnya. Sebagai mekanik itu penyakitnya, sumber penyakitnya itu dari mana gitu. Jangan asal ganti ini itu. Soal ganti mah belakangan gampang. Terus kalau selagi masih bisa diakalin ya akalin aja semampunya. Kalau ada dana ini, kalau ada icis duit ya ganti aja gitu. Nah kebetulan ini si konsumennya minta diganti aja nih injektornya, cuman mintanya yang ori, jangan yang KW-KW atau imitasi. Dan sekarang kan masih banyak ya barang-barang yang imitasi KW itulah, yang bungkusnya itu cangkangnya bungkus Yamaha, merek Honda, merek Suzuki, itu padahal kualitas belum tentu jos. Nah itu ya. Dan besok mungkin saya coba ganti injektor pakai yang baru, injektornya pakai yang ori. Kita lihat hasilnya di video akhir ya, pas finishingnya gimana tanggapannya. Besok juga sebelum diganti saya mau tes dulu motornya rasanya gimana pas diajak jalan gitu. Nah jadi seorang mekanik itu butuh waktu, butuh kesabaran, terus otak harus main tuh, otak mekanik itu nggak jangan asal-asalan lah, apalagi ngebenerin motor yang model motor yang kayak ginian injection, motor injeksi itu kan aduh ribetnya minta ampun. Nah alat ini nih sepele, apalah murah banget ini alatnya, nggak nyampe ratusan ribu lah kalau saya beli. Dulu beli sekitar kalau nggak salah ini 85.000 nih satu paket, udah tinggal tancap aja di Honda Yamaha gitu, Honda Yamaha Suzuki. Saya cek tekanan full pump bagus, yang lama saya ceknya gitu full pumpnya. Terus TPS saya tukar kembali masih bagus toh, gak ada yang bermasalah. Nah dari situ nih pelajaran yang saya dapatkan lagi nih dari motor ini. Sebenarnya sih bukan 1-2, bukan baru kali ini aja yang nemu kasus seperti ini, tapi udah sering saya mah. Dan alhamdulillah dari situ saya punya pengalaman gitu. Intinya kalau yang punya scanner ya mungkin pasti tahu gitu penyebabnya. Apalagi buat para mekanik yang udah senior, udah mapan, itu mah jangan diragukan lagi itu. Udah sekali denger aja pakai kuping, udah tahu kalau mekanik senior. Kita mah cuman mekanik pemula, masih belajar. Saya juga masih belum menguasai dari segi otomotif terlalu penuh, apalagi teori. Pas prakteknya ilmunya nggak saya begitu dapat gitu, belum cukup lah, masih kurang gitu, masih belajar ya. Dari situ kita harus diraba dulu, jangan asal ganti, kasihan si konsumennya, nanti malah rugi yang ada. Dan bahkan ke kitanya juga sebagai mekanik pasti malu lah, motor udah diganti ini itu tapi tetap motor nggak ada perubahannya sama sekali, tenaganya nggak lari ya maksudnya nggak ngisi lah tenaganya gitu. Jadi kita itu harus cek dulu terlebih dahulu, jangan asal ganti kasihan gitu kan si konsumennya. Kalau diganti semua kan ya udah mending beli aja motor yang baru gitu kan si konsumen niatnya ngebenerin motor gitu. Dan saya juga cek di bagian ini nih, idle screw ini nih saya cek
nih setelan Lamsang nih. Dari sini saya cek pas buka pertama, kotorannya nyumbat banyak sekali, itu kotorannya residu, dan motor itu pasti mati-matian karena ini nih tersumbat oleh kotoran. Ya mungkin bisa jadi faktor dari penyemprotan dari moncong throttle body, kan di sini nih banyak kotoran nih, pasti ada kotoran nanti ke sini masuk ke throttle body nih. Di sini kan ini kan buat pengatur lamsang nih, dan kemarin juga nggak bisa di setel ini. Sebelum saya cek, sebelum saya ganti-ganti ini tuh dicek, ini nggak bisa berfungsi dengan baik nih, bahkan idling stop pun nggak jalan gitu. Kalau dinyalain idlingnya, kalau udah mesin berada di suhu panas itu nggak mati gitu, tetap. Tapi ini motor mati-matian mulu gitu. Akhirnya saya cek ulang kembali, bersihin throttle body, bersihin terus busi dicek ulang kembali. Nah busi juga hitam kemarin tuh, hitam, dan sekarang mah udah bersih lagi sih. Nah buat yang masih pemula, yang masih ingin mau belajar dari dunia otomotif, ya teruslah belajar, semangat, jangan ngeluh. Kalau misalkan ada motor yang ada yang rusak misalkan, kalau mati ya kita harus bisa ngehidupin motor itu, asalkan jangan lepas dari 3 unsur: pengapian, BBM, kompresi. Itu jangan sampai lepas tuh. Kalau udah memahami, udah menguasai di 3 unsur itu, yakinlah pasti bisa, gak bakalan ada yang gak bisa kalau belum dicoba. Gitu. Nah mungkin dari saya sekian dulu ya. Mungkin besok kali di tes aja gitu, saya besok mau diganti ini nih injektornya pakai yang ori, dan ini TPS udah saya ganti lagi pakai yang bawaannya full pump. Yang bawaannya itu gak bisa diretur loh, karena barang yang sudah dibeli tidak bisa direturkan kembali, tidak bisa ditukarkan kembali. Ya mungkin pelajaran aja buat si konsumennya. Kalau nyari bengkel tuh carilah bengkel yang terpercaya gitu, jangan sampai motor dibenerin malah tambah rusak, terus udah ganti ini itu kan lumayan. Cari uang itu susah bro, gak semudah yang kita bayangkan cari uang itu, dan prosesnya pun juga lumayan gitu, lama kalau cari uang itu. Ya mungkin kita harus banyak-banyak belajar gitu dari dunia otomotif, harus tahu teori, tahu prakteknya, cara buka dan pasangnya gimana, terus cara menganalisa penyakit. Itu loh yang lamanya itu, yang bikin mumet dan bikin ruwetnya itu di bagian menganalisa penyakit, di bagian menganalisa penyakit motor. Kalau soal ganti mah gampang belakangan. Misalkan kalau udah tahu nih penyakitnya, misalkan ini bagian full pump nih, misalkan nih bagian full pump ini rusak, janganlah diganti satu set. Ini kan ada rotak, beli aja rotaknya terlebih dahulu, jangan diganti satu set. Soalnya kalau diganti satu set itu kan lumayan, ini ada cuannya gitu loh, apalagi yang ori. Kalau yang ori sih lumayan, cuman saya lihat sih kemarin nggak bisa ngebedain sih, saya rasa itu lokal bukan orisinil gitu, mungkin gitu. Kalau saya bedain sama yang ini nih, beda jauh, beda gitu. Kalau yang ori ya gini bentuknya, kalau bawaannya. Kalau yang lokal udah tahu saya gitu ya, katanya sih bilangnya itu ori. Itu ori resmi katanya, kata si mekanik sebelumnya gitu. Apalagi
apalagi kalau ini nih, kalau udah diganti throttle body, aduh itu apalagi ECU, padahal ECU bagus, throttle body bagus, full pump bagus, TPS bagus, ya cuman sepele doang nih, injektor, karena ini kekurangan suplai bahan bakar, jadi motor nggak stabil diajak jalannya, nggak nyaman. Ya mudah-mudahan setelah saya ganti ini, mudah-mudahan motornya itu nyaman dan tenaganya ngisi lagi, nggak ada berbet-berbet lagi, nggak ada kata keluar masuk bengkel, nggak ada yang katanya harus diganti ECU gitu, ataupun ini throttle body satu set, mahal loh. Nah, kita bahas soal TPS, sensor TPS. Itu sensor TPS nggak ada yang ori, setahu saya nggak ada yang ori kalau perutulan belinya. Kalau yang ori itu harus satu set sama throttle bodinya kalau pengen TPS yang ori. Cuman kan ini juga masih bagus, masih layak pakai, masih 100% semua masih bagus, nggak ada yang rusak. Cuman ini doang, injektor doang yang harus diganti. Tekanan full pump masih normal, no ada gerak di 42 PSI itu normal, normal banget itu. Nah, jadi gitu Mas Bro. Sekarang kan banyak barang-barang yang apa itu model sebagian dari oli itu kan harus diperhatiin mana yang asli mana yang KW, karena yang asli kan kualitasnya juga beda. Kalau yang KW wah nantinya jadi lumpur lapindo, kayak lumpur lapindo gitu kalau dikasih yang KW gitu. Nah, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan pelajarannya mungkin jangan rasa rusuh lah, jangan rasa rusuh harus ganti ini ganti itu, jangan. Kita itu harus bisa menganalisa terlebih dahulu, cari dulu penyakitnya, jangan ganti ini itu. Kalau misalkan ada barang yang sama ya cobain aja dulu gitu, kalau di saya kan gitu. Kalau misalkan ada ini coba dulu ganti kiproknya. Kalau misalkan kiproknya bagus ataupun letak bagus, nah jangan dibeli, ya kan cuman menganalisa doang gitu. Kita mah nggak punya ilmu terawang yang begitu ada motor mati langsung jos hidup kembali cuman diganti itunya, enggak, tetap harus dicek dulu gitu. Cek dari kompresi, lanjut ke pengapian, lanjut ke bagian BBM. Kalau misalkan 3 unsur itu terpenuhi, ya insya Allah motor gak bakalan ada masalah, pasti normal-normal baik. Nah gitu mungkin buat yang masih mau belajar, ya saya juga masih belajar, belum terlalu mahir lah, beda sama yang mekanik sudah mapan itu. Wah, saya juga masih belajar, masih awam gitu, masih belum tahu tentang dunia motor, tentang sejarah kerusakannya, bahkan masih belajar lah, nggak ada yang nggak ada yang langsung mahir, semuanya juga mekanik pasti belajar dari sebuah pengalaman. Nah dari situ pengalaman mengajarkan tentang semua pekerjaan. Nah, kita harus bersyukur. Kalau misalkan ada motor yang rumit, nah, jangan dipaksain buat bongkar ini bongkar itu, jangan, nantinya malah tambah bikin hancur. Kalau misalkan posisi kitanya otaknya lagi panas nih, lagi udah pusing gak ketemu, udah jangan dilanjutin aja, tunda aja, lanjut aja besok.
kalau misalkan otak udah reda, sambil mikir gitu di mana itu penyakitnya, apalagi berhubungan dengan kabel-kabel. Wah, kabel-kabel rumit no, asli dikasih kerjaan harus apa itu namanya, harus nyasar kabel itu, aduh emang rumit-rumit. Nah, mungkin dari saya segitu aja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari yang saya udah dijelasin tadi tentang keluh kesah ini motor, kata si pemilik minta diupload di YouTube, ya udah sih saya laksanain aja gitu. Nah, mungkin sekian dari terima kasih dan dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar channel ini bisa berkembang terus, biar saya juga semangat upload videonya, semangat untuk membagikan tutorial tentang motor ini. Ini pertama kali saya ngebacot. Pertama kali ini saya ngebacot di YouTube gitu ya. Mohon dukungannya ya. Mohon dukungannya. Apabila ada yang salah mohon dikoreksi, tolong diperjelasin lagi ya. Maklumlah, setiap manusia itu pasti ada kesalahannya dan tidak luput dari kata kesalahan ataupun istilahnya lupa gitu. Gak bakalan ada yang sempurna, yang namanya manusia. Intinya kita harus jujur kalau bekerja, tekun, rajin gitu ya. Mungkin segitu saja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.